Assalamualaikum semua. Jumpa lagi nih di podcast Morning Doctor bareng saya Nurida, Dan Puan, dimana kita bisa sharing apa aja dalam suka maupun duka dan berbagi kebaikan setelahnya. Apapun nih keadaanmu saat ini, semoga selalu dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. amin. Masih bersama Morning Doctor nih. Yuk dengerin bincang ringan kita dua generasi yang dapat dinikmati sesantai bareng keluarga. Yap, bisa dinikmati sambil minum kopi ya Puan. Iya, sekarang udah bisa minum Iya, kopi. sekarang udah boleh. Udah boleh cemil-cemil. Cemil-cemil, makanan-makanan lebaran. Karena kita sudah lebaran ya. Betul. Alhamdulillah ya Puan. Lebaran tiba nih, tema kita kali ini juga. Kita sambut kemenangan ini ya Puan ya, setelah sebulan penuh berpuasa kemarin, ya kan? Tuh. Ibaratnya kan kita kemarin itu berperang melawan hawa nafsu kita sendiri ya Puan ya. Ya kan? Iya. Jadinya apa ya? Kita diberi kesempatan sama Allah selama sebulan penuh kemarin itu dengan banyak berkah dan ampunan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepadanya ya Puan ya. Sehingga apa ya, seperti kita tuh apa Bersih kembali. gitu, bersih kembali dari hal-hal yang buruk ya Puan ya. Karena kemarin kan kita kayak ditempa gitu ya, dari diri kita, baik hati kita, tindakan kita, ucapan, pikiran gitu kan. Banyak yang apa, sehingga kita menjadi insan yang bersih lagi gitu. Tuh. Ya kan, bagaimana kita melawan hawa nafsu yang kemarin, keinginan kita yang dengan sebulan penuh kemarin kan. itu kan, supaya Boleh kita makan, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh marah-marah. iya. Itu kan nggak gampang ya Puan ya sebenarnya ya. Benar sekali. Orang contoh kecilnya aja kan banyak yang apa ya, hal-hal yang kadang membuat kita kesel gitu ya. Ya, terus kadang kayak apa ya, aku juga waktu semingguan itu sebelum libur itu aku udah banyak banget tugas, terus juga ada ospengnya juga, ada praktikum, terus juga apa ya, banyak lah pokoknya hal-hal yang harusnya butuh energi kayak dari makanan gitu-gitu kan. Biasanya kayak kita UTS atau kita habis kena sih kayak semingguan penuh tugas kan, kayak kita butuh pelariannya tuh kadang ke makanan konsentrasi kan. yang prima juga ya, pelariannya ke situ sih ya. Biasanya kalau aku sementara kan kita memang harus puasa ya kan. boleh. Nah itu kan menahan juga ya kan, maksudnya apa, memberikan kita pelajaran juga gitu loh, agar ya lebih sabar, tawaduk gitu ya Puan ya. Iya. Ya kan, kalau ibu-ibu juga kan banyak juga apa hal-hal yang kadang bikin kesel, mangkel, sebel gitu kan, hal-hal yang kadang-kadang hal sepele yang bisa membuat kita apa, amarah ya kan. Kayak amarah, terus keinginan belanja yang apa meluap gitu ya kan, apapun itu. Terus jadinya kan kita harus bisa menahan gitu loh ya, maksudnya itu yang harus bisa kita kelola gitu dengan apa, dengan berpuasa kemarin itu ya kan. Benar. Ya kan. Dan yang apa namanya, yang pada suka makan tadi kan jadi bisa juga diet ya Ban ya, diet sehat gitu ya kan, yang membiasakan untuk pola makan yang baik gitu. Ibu-ibu juga gitu nih, yang sukanya juga nyemil-nyemil gitu. Kayak nyemil-nyemil gitu kan, jadinya pengen apa, dengan puasa itu kan jadi pola makan kan lebih baik gitu kan. Jadi bisa lebih sehat juga ya kan. Selain ibadah, selain itu apa ya, membuat kita kesempatan beribadah itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya juga ya kan, yang membuat kita jadi makin dekat sama Allah, iya kan.
Makanya kemarin itu seperti kita tuh kan dicuci bersih-bersih gitu ya. Kayak dibersihkan gitu loh. Nah, sekarang ini kita sudah kembali fitri lagi. Alhamdulillah ya, Betul. Puan. Gimana nih, Puan? Tapi kan ya nggak full juga ya, Puan ya. Karena kan memang Kalau kalau cewek kan emang ada adalah bolong-bolongnya. bolong-bolongnya gitu. Biasalah kayak gitu ya kan. Makna dari apa? Kembali fitri ini, Puan, sebenarnya tuh kita di apa nih? Dibersihkan, bukan dibersihkan sih, lebih ke apa ya? Lebih kembali ke suci. Ya dibersihkan hati dan pikiran kita, benar. hati kita ya kan, kembali dari yang kesel-kesel sama orang, terus apa kayak punya dendam, nggak boleh, dendam. pokoknya ya nggak boleh Kayak gitu ya. pokoknya ada mungkin kita nggak sengaja bikin mereka apa kesel atau marah ke kita gitu, ya kita minta maaf gitu. Itulah makanya biar plong gitu loh hatinya. biar plong lah ya. Jadi Idul Fitri itu kan sebenarnya maknanya kembali fitri ya. Iya. Atau kembali pada fitrah terhadap dosa-dosa kita yang sebelumnya ya kan. Ya kan? Atau kan ada lebaran ya, apa Idul Fitri itu nama lain. Nama lainnya istilahnya kan lebaran gitu. Ya itu maknanya kan ada maknanya juga, seperti diperlebar pintu maaf, lebaran gitu, lebaran tiba, lebaran tiba. Lebar, jadi diperlebar pintu maafnya gitu ya kan, agar bisa lebar juga dan luber berkah rezekinya ya kan. Betul. Karena kan dengan apa saling maaf, saling silaturahmi ya kan, itu kan akan memperbesar juga rezeki ya kan gitu ya. Memang begitu sih ya, kalau apa kita nggak saling maaf, nggak saling baik-baik, nggak saling ini, gimana mau rezeki datang ya. Betul. Ya kan. Ya pastinya itu kalimat yang sering kali apa mengikuti kata Idul Fitri itu kan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya kan. Dan ini biasanya juga dijadikan momen silaturahmi ya, Puan, untuk saling memaafkan gitu. Jadi momen yang pas gitu sih ya kan, untuk apa saling ketemu juga sama teman-teman ya kan, saling apa kontekan lagi yang tadinya lost kontak. Iya, jadi say hi lagi ya kan. Jadi apa ya itu silaturahmi lebih banyak lagi mempererat itu ya, persaudaraan juga ya kan. Nah banyak juga tradisi yang menyertai dari lebaran ini ya, Puan ya kan. Iya. Banyak banget sih ya, seperti contohnya apa, Pan? Mudik gitu ya, mudik ya kan, terus open house ya kan, ke rumah-rumah, rumah tetangga, ke rumah saudara, ke rumah siapapun itu yang kalian kenal, kita kenal ya kan. Karena sebelumnya kita ini udah dibersihkan juga dengan apa tuh, sebelum sholat id kan tadi kita kan ini dulu ya, apa namanya, zakat fitrah dulu. Jadi kita bersih zakat fitrah gitu. rezekinya dibersihkan yang diberikan juga kepada kita, dibersihin lewat zakat itu tadi ya kan. Karena kan harta ini titipan, juga titipan kan, betul, yang harus dibersihkan juga kan ya kan. Iya. Nah apa namanya, ada ininya juga selain zakat fitrah ya, selain zakat fitrah untuk fitrah kita saat masing-masing orang itu, ada juga zakat mal juga ya, ada zakat harta, ada infak dan lain-lain itu. Makanya kita juga bersihkan itu. Dan lebih afdolnya nanti setelah sholat id biasanya ya itu silaturahmi ya, Puan ya. Iya ya kan,
silaturahmi, saling maaf, dan akhirnya bagi-bagi THR. THR. Itu hal yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang. Iya sih, dan biasanya itu dijadikan juga sebagai anjang sana anjang sini ya Puan. Anjang ke sana, anjang ke sini ya Puan. Ya Iya. kan? Dengan menyiapkan hidangan-hidangan khas itu, kue-kue kering ya kan, kuker-kuker Kastengel, yang khas, nastar, ketek, kue putri putri salju, salju, sampai hal-hal yang opor jangan lupa. ya makanan-makanan khas ya, Iya, opor ayam, Lontong. terus apa namanya, rendang, kok lontong, ketupat. ketupat, lontong, pokoknya itu deh ya. Iya, Apa yang khasnya di Lebaran itu ya, yang sangat apa, sangat membuat kangen benar. ya Buan ya, yang bikin kita jadi apa, merasa bergembira karena kemenangan kita setelah sebulan penuh kita berperang melawan hawa nafsu kita sendiri ya Buan ya. Ya kan, untuk kembali menjadi bersih dan suci lagi tuh ya kan. Dan momen Lebaran ini tuh sebenarnya nih ya Puan ya, itu membuat roda ekonomi juga semakin bergerak ya Iya. kan? Karena kan UMKM ya kan, jadi Yang di daerah-daerah biasanya kan Mm-mm. karena mudik kan, Mm-mm. banyak yang mudik ke daerah, jadi ya ya itu banyak yang beli juga buat oleh-oleh di buat Jakarta. oleh-oleh ya kan. Terus apa, sebelumnya juga UMKM pasti nyiapin itu baju-baju Lebaran juga jadi banyak. Oh iya, yang ya kan? pasar-pasar. Pasar-pasar itu apa, setiap ini nggak cuman offline ya, kadang-kadang Iya, kan ada online juga. diskon-diskon di mana-mana ya kan. Baju-bajunya bikin orang jadi semakin kreatif gitu loh, bikin Iya. apa gitu. Tren-tren fashion Lebaran tuh apa sih untuk tahun ini ya kan. Banyak apa event organizer yang juga bikin acara-acara yang khusus buat Lebaran itu ya kan. Kayak kemarin itu kan banyak undangan-undangan juga kan, kita buat apa, misalnya launching baju Lebaran dari apa desainer ini, hijabnya nanti ini ya kan. Itu jadi UMKM kan juga menggeliat gitu ya Puan ya. Iya. Nggak sampai pernak-perniknya itu ya kan, nggak apa. Terusan selain itu juga bisnis makanan ya kan, pasti kan tadi. Iya benar, yang tadi itu ada kastengel, kue kering yang khas itu gitu, ya. Terus ini apa namanya, masak apa, transportasi, bisnis. Oh iya, transportasi ya, kereta. Kereta makin tuh banyak banget yang ini ya, tiket mudik, terus ini, terus bengkel-bengkel juga pastinya kan. Yang bawa mobil kan pasti apa, ngebenerin mobilnya dulu, di tune up dan lain-lain. Terus pasti juga mobil-mobil baru yang pada datang itu ya. Ya kan, pada beli mobil baru juga gitu ya. Jadi kan apa nih, bisnis kan jadi bergerak ya, ekonomi semakin menggeliat gitu ya Puan ya. Bahkan juga jasa ya kan, bisnis jasa ya kan, seperti apa tuh, kurir ya kan, pasti kan nganterin barang itu, ojol ya kan, tukang bersih rumah ya kan. Iya, itu sampai ada kornya itu, Lebaran kor. Banyak yang ada yang bilang Lebaran tuh apa ya namanya, kayak ngebongkar rumah gitu loh. Nanti kan supaya biar bersih, biar rapi ya kan, biar Iya. ini ya kan. Niatnya sih gitu. cuma katanya ada yang sampai pohon kelapa dibersihin, terus kayak gitu-gitu deh, kocak-kocak. Iya, Di iya Indonesia. sih ya. Tapi kan jadi lebih kreatif gitu ya Puan ya, kan untuk yang
supaya nanti para tamu yang datang itu jadi semakin ini ya. Iya sih. Selain itu juga pembantu infal itu juga di Lebaran ini juga lagi pada ini ya kan, orang mudik kan di rumah nggak ada yang ini ya, pembantu pada mudik pasti pembantu yang itu pada infal. Terus kemarin juga tukang pijit ya kan, terus ada Iya. lagi tuh tukang cukur bener loh tuan. Kemarin bahkan ada yang apa namanya, berita yang tukang cukur sampai mau kecapean biasanya gara-gara seharian itu tuh Motong rambut motong orang. rambut sampai berapa puluh ya, 80 atau berapa, gimana sampai gemar dan bener-bener ya kalau lebaran, momen lebaran ini Iya. memang bikin semua orang tuh jadi bergembira ya Puan, senang hati gitu ya, Benar. menyambut dengan kemenangan itu gitu loh ya kan. Terus yang itu kan yang setelah, kalau yang mudik pada walaupun kita lihat ya setiap tahun pasti berduyun-duyun pada ke kampung halaman ya, ya kan, itu nggak bosan-bosannya ya gitu terus ya, maksudnya kayak kita aja itu jadi bikin apa ya, seni gitu loh ya, seni bermacet-macet ria di jalan gitu ya Puan ya. Dan jadi tempat-tempat wisata juga jadi bergerak ya Puan ya, tempat wisata di daerah gitu ya, Iya. sampai semua pada pulang ya, pada ini Jakarta sampai sepi gitu, Iya, sampai sekarang kota-kota sepi besar banget sampai sepi, kelihatannya. terus Jawa ini jadi di daerah jadi Heeh. semakin menggeliat gitu ya, jadi Puncak sih, puncak tuh sampai di macet puncak sampai banget. macet banget. Terus tempat-tempat wisata daerah itu kan juga Iya. semakin ini, ternyata kita jadi ngerti bahwa di daerah-daerah itu juga banyak tempat-tempat yang indah gitu ya, yang bagus, yang Benar. bisa diekspos gitu loh, yang bisa dikunjungi gitu ya kan. Asal jangan sampai nanti kalau di daerah itu di tempat udah pada seneng ke sana, tahu-taunya tukang parkir dan tukang ini tukang parkir dan tukang yang jualan itu jadi ngetok harga itu nggak main-main ya Puan ya. Kita ngarepinnya sih yang nggak gitu ya. Iya, itu sampai nggak ngotak kadang. Kadang-kadang nggak masuk akal, tapi mudah-mudahan sih sekarang enggak ya. Iya. Dulu pengalaman juga pernah sih ya kita ya, tapi ya mudah-mudahan sekarang sih enggak gitu ya kan, karena memang kita mengharapkannya lebaran ini selalu membuka pintu rezeki pada banyak orang gitu ya kan. Sebenarnya nggak cuman buat muslim aja nih ya kan, ya nggak sih, tapi juga nonis Yang juga non-nis juga ikut merayakan. ikut menikmati, Bukan merayakan itulah sih, maksudnya kayak ikut menikmati iya, imbasnya benar. gitu. Karena kan biasanya yang jualan juga nonis itu kan ini ya banyak gitu loh, suka baking itu ya kan. Jadi lebaran juga membuat tali silaturahmi nggak cuman untuk kaum muslim aja, ternyata semuanya ya Puan ya. Karena kan memang Islam itu rahmatan lil alamin Puan, jadi memberikan rahmat buat semua umat gitu ya kan. Baju baru alhamdulillah, ketupat opor ayam alhamdulillah. Jadi seneng ya Puan lebaran tiba, dan semoga ini deh momen lebaran itu membuat kita juga semakin lebih baik ya Puan ya. Karena ibadah yang kemarin di bulan-bulan puasa sebulan itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu, nggak cuman berhenti sampai di puasa aja, tapi terus setelah lebaran ini gitu ya, jadi lebih baik lagi gitu. Amin ya Puan ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya Puan ya, kita ngobrol ini, dan mudah-mudahan kita jadi manusia yang lebih baik dan selalu istiqomah ya Puan ya. Dan
kita akan dipertemukan lagi mudah-mudahan dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Itu penting ya. Iya. Barakallah, semoga ya Puan ya. Mungkin itu aja ya Puan obrolan kita di episode kali ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran teman-teman semua. Jangan lupa Like dan subscribe. Salam sehat dan selalu semangat.